Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo. Ini part kedua ya guys ya, yang judulnya anak kecil pun ditipu sama Kenama. Kita akan sambung lagi guys ke komentarinya. Kira-kira konsep dari Kai mana yang mana dia bohongin si bocil ini dan bocil ini senyum. Dia sangat terpesona dengan penjelasan dari Kainama. Dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan di situ kitabullah. Kitabullah itu kitabnya Allah. Injil itu kitabnya Allah, tapi Injil udah hilang, nggak tahu kemana. Lah sekarang dia baca Matius, di mana di situ sebenarnya kitab Injil yang benar, dan dia katanya merujuk ke kitabullah Injil yang hilang. Sekarang kitab ini hilang, nggak ketemu di mana. Nah terus Kainama bagaimana ceritanya bisa konfirmasi bahwa kitabullah yang dibicarakan adalah kitab yang hilang itu. Dia aja nggak pernah lihat barangnya. Dan gini ya. Kenapa Ustaz Kenama merujuk sama gini ya, dia menerjemahkan untuk bahasa Arab. Ternyata di Arab tuh dia temukan itu adalah kitabullah gitu kan. Nah, kita kan perlu tuh menerjemahkan dalam berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa lain. Makanya kita akan lihat ada keraguan di situ. Kok bisa dalam bahasa Arab itu adalah kitabullah, kok di bahasa Indonesia adalah ada tertulis. Nah, ini kan agak kan jauh panggang dari api. Jadi tentu ada sesuatu yang kurang cocok di sini, gitu kan. Nah, jadi gini, kalau saya pribadi ya guys, untuk melihat ini, kita perlu melihat apa yang sebenarnya Yesus beritakan itu. Ya. Jadi gini, kalau Yesus katakan ada tertulis ya, lalu dia tidak menerangkan di mana tertulis, gitu kan. Nah, karena kitab-kitab sebelumnya kan ada banyak itu. Ada kitab Mazmur atau kitab Daud, ada kitab Yesaya dan sebagainya. Jadi yang mana satu gitu. Jadi nggak bisa orang itu ujuk-ujuk ngomong ada tertulis, ya kan? Lalu dia sampaikan bla 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 gitu. Jadi tertulis di mana? Ada tertulis di mana? Dia harus disampaikan poinnya. Jadi misalnya gini, saya misalnya mau negur suatu orang yang berbuat salah gitu kan. Nah, tentu ketika kita negur mereka, tentu kita akan sampaikan kalau kita mau mau menegur dengan bahwa ada tertulis, ya kita harus sampaikan lengkap. Misalnya ada tertulis di pasal sekian ayat sekian bahwa ini bahwa ini begini gitu. Jadi yang ditegur itu tahu, oh berarti di situ tertulis ya. Nggak ujuk-ujuk ngomong ada tulis gini gitu. Jadi ini di mana sumbernya gitu kan? Jadi perlu kalau dipaksakan itu artinya adalah ada tulis berarti sumbernya. Ya sumbernya sebut juga. Nah, tapi ingat ya, Yesus itu sedang memberitakan sesuatu. Dia tidak sedang memberitakan kitab-kitab nabi sebelumnya. Ingat ya, tiap nabi itu punya kitabnya sendiri. Punya firman yang disampaikannya sendiri. Nah, untuk Yesus dia punya sendiri juga gitu. Dia tidak menyampaikan kitab-kitab lain, tidak menyampaikan kitab Mazmur Daud atau kitabnya Yesaya, enggak, dia menyampaikan kitab sendiri. Nanti kita akan lihat kitab apa yang sebenarnya yang Yesus beritakan itu. Ya, biar Anda paham bahwa dia tidak mungkin keluar dari konteks itu, gitu kan? Dia pasti akan masih dalam konteks itu juga, guys. Saya yakin 1000 juta % itu hanyalah kitab halu miliknya Kainamus. Lalu kenapa misalnya kitab itu hilang? Injil itu kan. Jadi kita sebut di sini memang Yesus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil ke seluruh Galilea. Kan jadi yang diberitakan itu Injil. Gitu kan. Nah, jadi sedangkan yang ditemukan itu ya di gulungan laut mati. Di mana saya lupa itu, di gulungan di laut mati ya, saya lupa di daerah mana itu ditemukan. Itu adalah tidak diketahui siapa penulisnya, tapi dia gini adalah tulisan dari Lukas, Matius dan segala macamnya. Artinya tidak ada serah terima karena metodenya ditemukan. Entah itu punya tulisan Lukas atau Matius atau enggak gitu kan. Karena kalau kita menemukan sesuatu itu belum dapat dipastikan itu memang orang itu nulis. Kecuali makanya guys ya, yang pasti itu kan adanya serah terima. Makanya kayak zaman Nabi Muhammad itu lengkap semuanya. Jadi bukan hanya serah terima dokumen, tapi juga ada hafalan juga gitu kan. Jadi ada turun temurun gitu. Si misalnya para sahabat menghafal.
Lalu hafalan para sahabat itu disampaikan, disuruh hafal lagi pada yang lain, turun sampai ke bawah sekarang. Ini metodenya dihafal. Sehingga tidak ada miss karena bersanad, guys, nyambung. Misalnya saya oleh kakek misalnya kakek saya menerima sesuatu ajaran dari buyut saya. Nah, beliau mencatat dan menghafal. Lalu setelah itu kakek saya ini memerintahkan bapak saya untuk mencatat dan menghafal juga. Lalu bapak saya menyampaikan ke saya untuk menghafal dan mencatat juga. Itu terus sampai nanti akhir zaman. Nah, itu berarti ada serah terima, ada warisan turun-temurun berupa dokumentasi ya dan juga hafalan. Ya, sehingga itu tidak putus, guys. Nah, beda dengan metodologi mereka ya. Mereka tuh kitab sucinya tuh ditemukan. Ya, ditemukan ya, jadi tidak ada serah terima. Misalnya Yesus itu menyampaikan, memberitakan Injil. Lalu para muridnya itu menghafal dan mencatat. Nggak ada situ keterangan. Jangan kan menghafal, mencatat pun tidak ada. Keterangan Yesus mencatat nggak ada. Nggak ada. Sejarah pun tidak ada mengatakan sejarah mereka pun ya tidak ada mengatakan bahwa para sahabat itu mencatat apa yang Yesus katakan. Nggak ada satupun keterangan bahwa para murid itu mencatat dari apa yang Yesus katakan, apalagi menghafalnya. Makanya ketika ditemukan itu ya, yang katanya yang yang paling tidak diketahui penulisnya, tapi mereka yakini itu adalah tulisan dari Lukas, Matius segala macam. Ya, itu bagaimana cara kita bisa memastikannya coba? Karena terputus, guys. Terputus. Ibarat gini loh, ada dua keluarga. Keluarga saya megang tradisi turun-temurun dari mulai buyut sampai saya hingga anak cucu saya nanti itu semua yang diajarkan oleh kakek buyut saya itu dihafal dan dicatat turun-temurun. Ada strategi di situ kepada generasi berikutnya. Sampai sekarang kan, guru kita ngajarkan kita Quran dan dokumennya diserahkan ya dan juga dihafal. Itu terus, guys. Nah, itu namanya mata rantai yang bersambung ya. Jadi itu sebutnya dengan mata rantai yang sambung. Nah, bagaimana dengan ada keluarga lain ya? Yang itu ketika kakek buyutnya menyampaikan sesuatu, tidak ada informasi ya sejarah yang mengatakan bahwa itu kakeknya atau anaknya atau dirinya atau cucu-cucunya, anak cucunya itu mencatat menghafal mencatat menghafal yang ada. Nah, tiba-tiba berapa ratus tahun kemudian ya, itu kan ditemukan sekitar berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun ya. Jadi bukan ditemukan sih, diyakini itu ditulisnya sekitar berapa abad atau berapa puluh tahun, guys, setelah Yesus pergi. Berapa puluh tahun lah salah ya, bukan sampai abad itu mungkin. Sekitar 60 tahun setelah Yesus pergi, 50 atau 60 tahun setelah Yesus pergi. Ditulis, ingat ya. Poinnya ditulis sekitar 50 sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Jadi ditulisnya tuh bukan pas zaman Yesus. Jadi Anda bayangkan ya, misalnya gini, dan itu hanya diyakini, nggak ada serah terima gitu. Jadi nggak ada catatan sejarah ya, dokumentasi bahwa memang ada orang-orang yang menjelaskan saksi memang mengatakan bahwa Lukas, Matius menulis nampak oleh mereka bersaksi bahwa mereka nampak bahwa memang Lukas, Matius itu yang nulis pada zaman itu, tapi kan tidak, ya, keterangan saksi tidak ada. Hanya ditemukan dan diteliti sepertinya ini tulisan dari Lukas, Matius ini. Dan karbonnya 50 sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Jadi hanya berupa asumsi, guys, dugaan. Ya, berbeda sama Quran yang memang ada serah terima. Dan sejarah saksi memang banyak yang menyebut bahwa para sahabat itu menghafal dan mencatat apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Jadi saksi mata banyak. Dan saksi mata itu ikut juga menghafal dan mencatat, guys. Nah, ada saksi mata, ya kan? Kalau ini nggak ada, hanya ditemukan gitu saja, guys. Ya kan? Nah, dan diyakini itu kan katanya tadi kan sekitar 50 sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Ditulisnya ya, bukan ditemukannya. Ditemukan itu jauh lebih lama dari itu. Jadi diyakini bahwa itu gulungan itu ditulis sekitar 50 sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Nah, artinya tidak ditulis. Oh, ini benar sekalipun ya. Berarti kan tidak ditulis dan ini nggak pasti kan memang itu penulisnya. Cuman mereka yakini saja gitu, karena tidak ada serah terima, nggak ada saksi mata melihat apakah si Lukas dan Matius nulis waktu zaman Yesus, kan ada. Dan ingat itu pun bukan zaman Yesus nulisnya, tapi sekitar 50 sampai 60 tahun setelah Yesus pergi.
Jadi logiknya ya, kalau tidak bersambung, tidak ada saksi mata, lalu dan ditulisnya, anggaplah benar ditulisnya sekitar 50 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Anda bayangkan ya, sedangkan mereka tidak menghafal. Bagaimana bisa mereka nulisnya sesuai dengan apa yang Yesus beritakan? Baik, ngerti nggak maksudnya gini? Misalnya kayak saya nih. Saya sekarang nih, anggap misalnya nih, saya memberitakan sesuatu kepada anak-anak saya. Nah, setelah saya, anggap nanti saya kira-kira 20 tahun lagi saya meninggal. Artinya saya pergi ya. Pokoknya saya pergi lah. Tak meninggal, tak apa, itu pokoknya nggak balik lagi. Kayaknya sih kan nggak balik lagi gitu kan. Kita di kendaraan kedua. Nah, lalu 50 tahun selepas saya pergi itu, barulah anak-anak saya mulai mencatat apa yang saya katakan sekarang ini. Kira-kira bisa nggak mereka menuliskannya sesuai dengan seakurat ketika saya ngomong sekarang, guys? Sedangkan mereka tidak menghafalnya. Bisa nggak? Mustahil. Sekuat apapun ingatan mereka ya, dan ingat mereka tidak menghafal, mereka tidak mungkin menuliskan sama persis seperti yang saya ucapkan sekarang. Ingat loh, 50 tahun. Ya, bagaimana bisa 50 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Kalau yang benar itu ya adalah ketika Yesus bicara, langsung muridnya itu 12 murid itu adalah mencatat dan menghafal. Itu yang benar. Dan tidak ditemukan seperti ini metodologinya, bukan ditemukan, tapi memang ada setelah terima. Ya, dari murid Yesus kepada murid di bawahnya lagi, ke bawah lagi sampai sekarang. Tapi itu tidak jadi, guys. Nah, itu makanya diyakini bahwa Injil yang diberitakan Yesus itu sudah tidak ada lagi. Dan memang kenapa tidak ada? Karena memang tidak ada mencatat pada waktu itu, ya. Jadi dicatatnya baru 60 tahun setelah dia pergi. Ya, catat. Dan itu pun tingkat keakurasinya nggak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi itu diduga. Tulisan Lukas Matius. Diduga ya. Jadi nggak ada saksi mata yang ada serah terima. Ini misalnya Lukas Matius serahkan kitabnya pada orang di bawahnya. Lalu di bawahnya serahkan lagi. Sampai ke zaman kita nggak ada, guys. Tiba-tiba ditemukan, ujuk-ujuk gitu kan. Nggak tahu dari mana ditemukan. Tanpa diserahkan langsung oleh Matius dan Lukasnya. Jadi ada pahami metodenya ya. Kalau kita kan tidak, Islam itu tidak. Kalau itu betul-betul turun-temurun tradisinya, dihafal dan dicatat, guys. Jadi dia menghalusinasi kalau ada Injil yang hilang, dan itu yang dirujuk oleh Yesus yang bernama kita. Makanya kalau Anda lihat kitab Lukas Matius, itu ada beberapa perbedaan. Misalnya Lukas tulis apa, Matius tulis apa. Dalam artian itulah dari sudut pandang masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan Yesus itu ketika dia menyampaikan memberitakan Injil, harusnya kan tidak ada perbedaan. Misal gini nih. Misalnya anggaplah Lukas Matius adalah kayak wartawan. Jadi ketika Yesus ini anggaplah narasumber. Jadi ketika Yesus itu menyampaikan memberitakan tentang sesuatu, nah reporter ya, kalau mereka itu murni ya, tidak menyampaikan opini mereka atau sudut pandang mereka, harusnya mereka tuh betul-betul merekam dan mencatat apa yang Yesus sampaikan. Persis text by text ya kan, kata per kata, huruf per huruf tidak ada boleh berubah. Makanya harusnya kitab Lukas sama Matius harusnya sama ya. Harusnya sama. Coba Anda buka kitab Lukas sama Matius, beda. Bukan hanya beda maksudnya di sini adalah beda apa namanya istilahnya? Gini, saya kasih contoh misalnya kan kita tahu bahwa Quran itu hafalan semua orang sama. Misalnya hafalannya Umar sama dengan hafalannya dari Utsman, dari Abu Bakar, Ali dan para sahabat, sama semuanya. Ini misalnya kayak Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, itu sama semua, guys. Semua sahabat sama semua. Dan artinya tidak ada sudut pandang. Jadi kalau Anda mau misalnya lihat kalau masih ada, kan waktu itu kan dimusnahkan demi penyatuan. Karena nanti takutnya jadi fitnah. Yang setiap sahabat tuh ada yang ngambil, diubah kan repot. Nah, makanya dimusyawarahkan dan disatukan hafalan itu agar menjadi satu. Sehingga tidak lagi ada fitnah gitu kan. Karena penyatuan itu adalah menghindari pecah belah gitu kan. Jadi kalau waktu itu masih ada ya, misalnya kalau masih ada catatan Umar, catatan Quran Umar, catatan Quran Utsman dari Ali dan lainnya dari para sahabat, itu sama.
Jadi Ali mencatat ini, Umar juga ini catat dan dihafal. Tapi coba Anda buka kitab Lukas dan Matius ya. Beda-beda. Coba, soalnya kan sama. Kalau Anda, jadi soalnya kan kayak cermin. Anda buka kitab Lukas, ya, harusnya sama dengan kitab Matius. Huruf berhuruf, teks berteks. Ya. Juga urutan segala macamnya. Paham ya? Karena Yesus nggak mungkin nyampaikan yang berbeda. Misalnya Yesus nyampaikan kepada Lukas begini, lalu sampaikan kepada Matius begini, kan enggak. Harusnya sama, guys. Harus sama ya. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa itu bukanlah mereka tuh menulis apa yang Yesus sampaikan, tapi mereka menulis sudut pandang mereka sendiri, campur sejarah. Paham ya? Makanya Lukas menuliskannya berbeda daripada Matius. Berbeda dalam hal gaya penulisannya beda, guys, gitu. Kalau Anda masuk gini, kalau Anda buka ya Al-Qur'an ya, dari para sahabat dulu itu ya, mau siapapun sebut sahabatnya, ada cek hafalannya, ada buah hitamnya, itu sama semua isinya, ya, sama semua. Soal Al-Fatihah ya, soal Al-Fatihah sama, nggak ada satu yang masing-masing beda, nggak ada, guys. Huruf per huruf ya, teks berteks tuh semuanya sama persis, nggak ada sama sekali berbeda. Kenapa? Karena semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Tapi coba Anda lihat Injil Matius, Injil Lukas tuh berbeda, Injil Yohanes berbeda, ya. Harusnya kan sama. Redaksinya semuanya sama persis harusnya. Jadi Anda kan lihat cermin. Harusnya kan. Misal gini deh, contoh gampang ya. Saya ngomong kepada anak-anak saya, ya. Saya ngomong pada anak saya. Nah, anak saya ini ya, itu semuanya akan mencatat dan menghafal kata-kata saya. Jadi saya katakan saya menyampaikan firman Tuhan. Bunyinya begini misalnya kan. Lalu anak saya akan mencatat apa yang saya ucapkan. Jadi mereka nggak campur dengan sudut pandang mereka. Bapak dan tidak bercampur dengan kesaksian mereka. Murni apa yang saya ucapkan, huruf-huruf kata-kata itu harus mereka catat dan hafal. Jadi bagaimana bisa dengan begitu tiap anak ini beda-beda nulisnya? Karena mungkin. Karena mereka tinggal menuliskan dan menghafal apa yang saya ucapkan, tanpa ada tambahan dari sisi mereka, ya. Jadi sebenarnya tidak memakai gaya bahasa mereka, enggak. Mereka tuh tidak kan Nabi itu ya, kan ya Yesus atau Muhammad itu kan hanya menyampaikan firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan kan nggak boleh diubah. Maksud tidak boleh diubah adalah semuanya sama persis. Misal gini, contoh ya, kayak Al-Fatihah ya, gampangnya ya Al-Fatihah. Misalnya dengan menyebut nama Tuhannya Mu yang Maha Pemurah, lagi Pemaha Penyayang. Nah, misalnya Nabi Muhammad lagi menyampaikan firman Tuhan yang itu, firman Allah itu. Nah, jadi ketika beliau menyampaikan itu, ya harus tulis padanya. Jadi mau Umar, mau Ali, mau sahabat semuanya itu sama nulisnya gitu. Sama misalnya gini deh. Misalnya ada orang yang menyampaikan isi teks Pancasila. Rumusan dari seseorang. Anggaplah waktu itu siapa deh yang merumuskan Pancasila, lalu diumumkan kepada rakyat. Presiden bukan presiden presiden lah telah menetapkan Pancasila dan ini bunyinya. Nah, lalu semua mendengar dan mencatat. Tapi harusnya dihafal juga. Nah, itu ketika mereka catat, walaupun itu ada berapa orang, itu nggak boleh beda. Harus sama persis dari sila pertama sampai sila 5 itu sama persis. Nggak ada sudut pandang tambah-tambah kata mereka nggak ada. Misalnya sila pertama ketuhanan yang esa. Tiba-tiba yang lain itu menambah ketuhanan yang yang satu. Nggak bisa gitu. Atau sila ketiga persatuan ini. Saya tulis apa adanya. Jadi nggak ada di situ adalah persatuan Indoraya. Nggak ada, guys. Makanya seharusnya kitab Lukas, Matius, Yohanes sama harusnya gitu. Tapi kenapa berbeda? Nah, itulah makanya kita sebut itu adanya campur tangan dari sudut pandang mereka. Paham ya? Mereka mencampur adukkan sejarah dari mata mereka. Padahal harusnya nggak gitu. Karena firman Tuhan itu harus disampaikan apa adanya. Makanya ketika Yesus memberitakan Injil atau Nabi Muhammad memberitakan Quran, kan itu harusnya sama metodologinya. Jadi apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu dicatat oleh para sahabat. Jadi mereka tidak ada menambah-nambah dari sisi mereka. Jadi betul-betul murni apa yang semua Nabi Muhammad ucapkan itu berupa firman Tuhan dalam Quran itu mereka catat apa adanya.
Anda cek hafalan dan tulisan dari para sahabat itu sama semua. Makanya kenapa sama semua? Makanya ketika coba digabungkan, disatukan, bisa. Karena sama semua gitu. Enak nyusunnya. Ibarat gitu loh. Misalnya kayak saya punya anak misalnya 10. Saya memberikan wejangan sebelum saya meninggal. Foto hidup lah pada mereka. Nah, gampangnya kan, anak saya tinggal copy paste aja apa saya ucapkan. Misalnya saya sampaikan kira-kira berapa poin lah, atau berapa puluh poin. Pertama bla bla bla, kedua bla bla bla, sampai ke 50 anggap atau 100 lah. Berapa pun serana lah. Yang penting saya ucapkan itu wejangan itu. Nah, gampangnya anak saya tuh semuanya tuh tinggal mencatat apa yang saya ucapkan tanpa ada menambah apa-apa kan. Persis seperti yang saya ucapkan. Nggak ada tambah-tambahan di sudut mereka. Juga mereka menghafal. Itu yang bagusnya begitu kan, yang sempurna begitu kan. Nah, lalu ketika misalnya nanti ada ide penyatuan, ya udah deh, ini kan masing-masing ini kita mencari masing-masing nih. Dan tentu kan saya kan memberitakan itu kan tidak sekaligus, gitu kan, pelan-pelan. Sama kayak Yesus kan, Yesus dia memberitakan Injil, kan nggak sekaligus guys ya. Nggak mungkin dia duduk ke satu ini lalu dia bacakan seluruh Alkitab, kan nggak mungkin. Mungkin nggak Yesus duduk nih, lalu dibacakan semua isi Alkitab. Itu tebal, nggak mungkin guys. Sama kayak Nabi Muhammad juga nggak mungkin duduk satu tempat satu waktu lalu menyampaikan seluruh isi Quran, enggak. Makanya bertahap. Yesus ngajar itu bertahap, Nabi Muhammad juga bertahap. Ya dicicil ibarat gitu guys. Nah, karena mungkin dia duduk, beliau mereka duduk Yesus dan Nabi Muhammad duduk langsung menyampaikan semuanya sekaligus, kan mungkin. Nah, jadi tentu yang diterima murid ya, kalau memang murid itu mencatat atau mengapa, tentu dia berupa lembaran-lembaran. Karena dulu juga belum ditemukan satu lembar itu yang bisa tulis semuanya tuh. Atau ada ditemukan dulu kan masih berupa gulungan, belum ada penyatu, itu nggak ada. Penyatu kertas itu belum ada. Paling ditumpuk lembar-lembaran itu gitu kan. Nah, jadi intinya adalah dan lagi pula ya, kalau itu dicoba disatukan. Jadi harusnya kan ketika kayak Nabi Muhammad ketika menyampaikan ke persahabat itu kan mencatat apa adanya, mengapa apa adanya yang Nabi Muhammad ucapkan, sehingga semuanya pasti sama. Ya, Al-Quran yang dipegang dicatat dan dihafal oleh para sahabat itu semuanya pasti sama. Siapapun sahabatnya pasti sama. Makanya gampang disatukan, ya kan? Karena semua sama, gitu loh. Menyatukan sesuatu yang sama itu kan gampang. Nah, tapi coba bisa nggak ada satukan kitabnya Lukas dan Matius? Nggak bisa. Karena masing-masing dari sudut pandang mereka masing-masing, bukan dari apa yang Yesus ucapkan. Karena Yesus ucapkan itu pasti satu. Nggak mungkin Yesus ucapkan, misal gini, Yesus ngomong A, lalu ya A aja tulis itu. Jadi nggak ada yang sudut pandang Lukas, Matius, nggak ada harusnya kan. Karena itu kalau di Islam namanya hadis. Pandangan, misalnya ketika Nabi kan mencontohkan mereka sholat. Ya kan, di banyak waktu Nabi sholatnya begini. Jadi para saksi mata melihat itu. Nah itu mereka lulus sudut pandang mereka. Oh Nabi ketika sholat misalnya dadanya begini, ada lagi dia begini. Nah, itu karena beberapa saksi mata melihat dan itu dicek memang kuat. Nah makanya dijadikan dalil. Nah, jadi kuat hadis-hadisnya gitu kan. Nah makanya boleh begini, boleh begini. Nah itu tentu Nabi begitu untuk memudahkan. Karena kayak juga sujud itu ada dua cara. Ada yang tangan dulu, ada lutut dulu gitu kan. Nah itu gunanya adalah kayak orang sakit. Orang sakit itu bisa lutut dulu guys. Harus tangan dulu topang. Kalau lutut dulu juga dia jatuh gitu kan. Jadi gerakan itu Nabi contohkan untuk Anda bisa milih kalau ada kondisi yang begini, Anda bisa pakai yang ini gitu. Jadi maksudnya itu apa ya? Jadi itu boleh. Jadi sesuatu yang itu boleh beda sudut pandang. Karena ini adalah sejarah ya. Dan sejarah para sahabat. Itu boleh sudut pandang beda-beda karena mencatat sejarah apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi khusus firman disampaikan oleh para nabi, itu nggak boleh diubah-ubah harusnya. Persis seperti yang apa mereka ucapkan itu yang ditulis. Kayak saya mengasih wejangan pada saya. Ya anak saya tuh jangan ubah-ubah kata saya. Jadi siapapun anak saya yang di antara 10 orang ini, ya, itu akan catatan sama semua. Apa yang saya ucapkan ya kata per kata, walaupun mereka semua akan sama. Tapi coba lihat kitab Lukas, Matius dan Yohanes, beda-beda kan? Coba. Bagaimana bisa Yesus ngomong berbeda? Ya kan? Bagaimana bisa coba? Harusnya ketika Yesus ngomong, terus Marvel itu akan mencatat hal yang sama kan?
huruf-huruf dan teks per teks yang mungkin ada perbedaan guys. Nah, tapi di situ kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya adalah ini tiap kitab tuh beda-beda. Makanya itu coba Anda menyatukan gimana? Menyatukan kitab Lukas, Matius nggak bisa. Akhirnya jadi kitab sendiri ya. Lukas kitabnya sendiri, Matius versi Matius sendiri. Jadi ada versi masing-masing. Ya Anda bayangkan ya, ada misalnya kayak Al-Quran versi Umar, Al-Quran versi Ali. Jadi Al-Quran Ali, Al-Quran Umar kan nggak begitu. Al-Quran yang satu. Nah, makanya bisa disatukan. Karena apa yang dicatat oleh Umar, Ali itu sama. Tapi kan coba lihat Lukas Matius itu kan yang mereka catat masing-masing berbeda. Kisah yang sama berbeda. Contoh kayak kisah kematian Yudas itu Lukas sama Matius catat berbeda guys. Nah, jadi mana yang benar? Gitu kan? Nah, ya tentu kalau berbeda itu tentu mereka mungkin melihat langsung bagaimana cara kematian Yudas atau mungkin dengarkan rumor dan desas-desus itu berita angin gitu kan. Karena kalau Tuhan yang memberitakan, misalnya Lukas Matius itu dengan dari Tuhan, nah mungkin mereka berbeda, nggak mungkin, pasti sama, karena Tuhan maha tahu. Nggak mungkin Tuhan menyampaikan kepada mereka berdua kisah berbeda kepada masing-masing orang, kan enggak. Harusnya mereka sepakat sama. Nah, tapi karena mereka informasinya bukan dari Tuhan, karena berbeda itu berarti mereka cuma dengan desas-desus ya, atau mungkin salah satu dari mereka ada langsung gitu kan. Tapi intinya adalah sebenarnya tidak ada perbedaan cara kematian Yudas antara keduanya. Nah, tapi ini bukan hanya cara kematian berbeda, tapi juga huruf per hurufnya juga beda. Intinya adalah seharusnya Injil yang diberitakan Yesus itu adalah Injil yang sesuai dengan Yesus beritakan, yang keluar dari mulutnya, bukan dari sudut pandang Lukas, Matius dan lain-lain guys, gitu loh logika pikirnya. Tapi karena hilang maka ini logikanya misal gini. Nabi Muhammad misalnya menyampaikan ayat yang keluar wahad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah itu secara apa adanya. Umar akan catat bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Umar catat begitu. Ali juga begitu. Yang juga begitu sahabat. Jadi nggak ada tambah-tambahan, mereka nggak ada guys. Sehingga ketika digabungkan hafalan itu ya tinggal salin aja karena semua udah sama gitu kan. Paham ya logika pikirnya. Jadi mereka tuh hanya mencatat apa yang Nabi Muhammad sampaikan apa adanya tanpa ada tambah-tambah dari sisi mereka, sejarah segala macam. Kalau itu baru masuknya ke hadis guys. Makanya hadis itu bukan kitab suci. Hadis hanyalah sejarah ya. Yang itu pun makanya ada tingkatannya, ada mutawatir, ada sahih ya, ada lemah, ada dhaif, ada palsu. Makanya sejarah itu bukan firman Tuhan karena ada kelemahan-kelemahan di situ. Tapi kalau Quran adalah firman Tuhan, nggak ada kelemahan di situ gitu kan. Karena semuanya betul-betul dicatat apa yang Nabi keluarkan, ucapkan, bukan sejarah tentang Nabi, apa yang mereka lihat enggak. Tapi apa yang mereka dengar dari Nabi itu mereka catat dan mereka hafal guys. Yesus itu ngajarin sholat dan itu ada di Kitabullah yang saat ini ada. Logika berpikirnya ngawur, ngaco, tapi dipercaya sama si bocil ini. Ya karena kenapa ya? Karena nggak ada. Jadi yang kita lihat tuh sebenarnya apa yang Yesus beritakan, ya kan? Nah itu, jadi dia tuh ada beritanya sendiri. Jadi dia tuh nggak memberitakan lagi tentang Yesaya dan segala macam guys. Tiap-tiap apa tuh ada yang mereka pegang gitu kan, yang mereka beritakan. Jadi informasi itu yang mereka terima dari Tuhan, itu saja mereka beritakan. Mereka nggak memberitakan yang sebelum-sebelumnya guys, nggak memberitakan kitab sebelumnya, karena kitab sebelumnya itu adalah dibawakan oleh nabi sebelumnya gitu loh. Yang lain mau tentang kain nama juga kurang ilmu, dia cuma bisa baca doang kan ayat Al-Qur'annya. Mari kita langsung bahas aja ayat yang dikutip sama kain nama ini ya. Kalau kita lihat di sini ayat yang dikutip jelas Matius 21 ayat 13 dan dia menandai di situ ada kalimat Kitabullah. Makanya dia langsung hentikan Kitabullah itu berarti kitabnya Allah dan kitabnya Allah itu berarti Injil yang hilang dan kitabnya Allah itu berarti kitabnya kain nama yang sekarang. Kita langsung aja ke Matius 21. Ya kain nama menyebut bahwa poin sini adalah bukan Quran ya. Karena ini apa yang Yesus beritakan. Ingat, poinnya adalah kitab apa yang Yesus beritakan. Itulah poinnya. Bukan kitab yang sekarang, bukan. Yang sekarang ini yang diberitakan yang Muhammad. Jadi, kalau sebelumnya adalah diberitakan oleh siapa lagi. Beda guys. Jadi kita perlu tahu apa sih yang Yesus beritakan itu kan. Ayat
ayat yang ke-13. Ya, ini dikatakan di sini ya, dan berkata kepada. Jadi ini ceritanya ketika Yesus mengajar keliling Galilea, ya kan? Nah, jadi kita perlu lihat apa sih yang dijadikan Yesus keliling Galilea itu. Jadi itulah dasar kita menentukan ini sebenarnya ini apa gitu, ya kan? Jadi kita akan cek guys. Mereka ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis. Nah, kata ada tertulis inilah yang mana ada kata kitabuloh. Kalau dalam bahasa Ibraninya sendiri ya dikatakan di situ, wayomer alechem hen katub kibeyiti betebilah yikra wa atem ashitem otolimarat parishim. Jadi kata katub di sini ya, katub atau kitab gitu ya. Yang tadi dibilang kitabuloh itu sebenarnya ini menunjuk kepada ada tertulis dalam kitab. Makanya di dalam bahasa Yunaninya juga itu kan memakai kayak gini ya, baca ya. Kai lege autois gegraftai, yang artinya ini kai lege, ada dikatakan, ada disampaikan dan tertulis di dalam gegraftai atau grafa. Grafa ini kitab tulisan gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini Injil yang hilang itu, apakah ini adalah kitabullah yang hilang itu, sepertinya kayak nama ini diragukan ya, ini pernah Kristen apa enggak. Dalam bahasa Inggrisnya, and said unto them it is written, yang artinya sudah tertulis. It is written berarti sudah pernah ditulis. Nah, kata sudah pernah ditulis ini apa? Sudah tertulis ya, itu harus Anda artikan ya, bisa diartikan sebagai sudah pernah tertulis. Tapi ingat ya, bisa juga gini ya, misalnya saya menyampaikan sesuatu, saya beritakan sesuatu. Nah, tentu saya beritakan sesuatu itu berdasarkan apa yang di situ saja harusnya kan. Misalnya saya beritakan tentang Pancasila, ya kan, ini saya beritakan Pancasila mana-mana nih. Tentu ketika yang tertulis, tentu yang di Pancasila yang saya sampaikan. Misalnya saya lihat ada orang pecah belah nih, ya, berpecah belah. Lalu saya katakan ada tertulis ya, atau kitab ini ya, ada tertulis di kitab ini ya, yang saya bawain tentunya. Karena itu yang saya beritakan, saya nggak mungkin pakai kitab lain. Jadi ada tulis ya, yang jadi saya nggak perlu lagi mengatakan karena kitab yang saya beritakan, saya nggak perlu lagi menyebutkan referensinya gitu loh. Paham ya? Karena saya sedang memberitakan itu gitu loh. Jadi saya tinggal merefer saja. Misalnya saya sampaikan tentang Pancasila, istilah pertama Kutuana Mesa, istilah kedua bla bla sampai istilah kelima. Nah, lalu ketika saya katakan ya ada tertulis ya, itu menunjuk kepada apa yang kitab yang sedang atau firman yang sedang saya beritakan gitu, nggak ke yang lain gitu. Makanya saya tidak perlu menunjukkan sumbernya karena masih di dalam kitab ini gitu loh. Itu yang ketiga maksudnya kan. Nah, jadi sila ketiga ada bunyinya kan Persatuan Indonesia, gitu kan? Ada tertulis Persatuan Indonesia gitu loh maksudnya. Nah, makanya apalagi disebutkan sumbernya karena kitab ini juga. Nah, sekarang kita cek apa yang Yesus beritakan itu sebenarnya. Karena kalau dia merujuk kepada kitab lain ya, selain kitab itu, tentu dia harus merujuk sumbernya. Karena dia tidak sedang memberitakan itu. Paham ya? Misal saya sedang memberitakan Pancasila. Ya berarti konteksnya Pancasila. Ini kalau saya katakan ada tertulis ya, kitab ini ya, kitabullah, kitab Allah, yaitu atau Pancasila itulah kitab bangsa ini atau kitab bangsa, yaitu yaitu Persatuan Indonesia. Itu saya tidak perlu merujuk kepada kitab mana karena itu yang sedang saya beritakan Pancasila ini gitu loh. Paham ya? Tapi kalau saya misalnya memberitakan tentang proklamasi, nah saya sebutkan itu. Jadi saya akan sebutkan ya, karena saya tidak sedang memberitakan proklamasi. Maka saya harus katakan ya, ada tertulis di proklamasi kemerdekaan
13 Agustus 45. Biar orang tahu rujukannya kemana. Karena yang kita sebelumnya kan sudah ada beberapa itu. Yang mana satu gitu kan. Tapi kalau Yesus merujuk pada kitab yang sedang dia beritakan itu Injil, dia nggak perlu merujuk kepada ininya gitu loh, poinnya gitu loh guys. Ya, itu harus dipahami ya. Nah sekarang kita akan cek apa yang sebenarnya Yesus beritakan. Nah untuk melihat apa yang Yesus beritakan, apa sebenarnya yang beliau beritakan, kita akan cek ya. Itu ada di Markus pasal 1 ayat 14 mulai ya. Nah sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, jadi Injil Allah adalah kitab Allah. Kitab Allah itu namanya Injil. Tadi kan disebutkan kitabullah. Nah, kitab Allah itu namanya Injil. Itu yang Yesus beritakan. Jadi jangan Anda lari kemana-mana, Luis ya. Jangan lari ke kitab misalnya kitab Yesaya atau kemana-mana, jangan. Fokus ke sini. Apa yang Yesus beritakan, itulah yang dia beritakan. Jadi dia tidak sedang memberitakan kitab lain, enggak. Dia hanya memberitakan kitabnya sendiri, yaitu kitabullah, yaitu kitab Allah, yaitu Injil Allah. Ya kan? Nah, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dia tuh menyuruh untuk percaya kepada Injil, bukan kepada kitab-kitab lain. Paham ya? Dia sedang memberitakan Injil dan suruh percaya, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Makanya poin disampaikan itu adalah dalam Injil, yang tertulis di Injil. Paham ya? Karena dia memberitakan Injil, tentu yang tertulis di Injil yang diberitakan dia gitu, bukan yang lain guys. Nah, ya nih. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Nah ini Anda baca ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Nah apa yang Yesus ajarkan? Tadi Injil, kitab Injil ya, kitab Allah, kitab Injil. Nah di sana mana kitab yang menjadikan Yesus itu mana? Karena tidak ada turun-temurun disampaikan. Hanya ditemukan gulungan yang itu adalah diyakini sebagai tulisan Lukas, Matius. Kalau Yesus mengajarkan ya, ini ya dengarkan ya. Yesus sudah masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Berarti ajaran Yesus itu Injil kan? Yang diberitakan itu Injil kan? Itu harusnya. Jadi betul-betul murni apa dari lisan beliau gitu. Kayak Nehemiah menyampaikan apa adanya ya, itu dicatat para sahabat. Itulah firman Tuhan. Ini betul-betul dari lisan Yesus harusnya. Sama seperti Quran itu adalah dari lisan Muhammad, nggak ditambah-tambah, nggak kurang-kurang, ya kan? Nah, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ya kan? Nah, ini kalau lihat ya, ini adalah dari sudut pandang Markus. Nanti dari sudut pandang Lukas beda lagi. Tapi ini mereka saksi mata bahwa Yesus itu pernah seperti ini, bahwa Yesus itu pernah masuk ke rumah ibadah dan mengajar. Tapi yang mereka dengar itu ya, Yesus itu memberitakan tentang Injil. Itu yang Yesus ajarkan. Makanya ketika Yesus katakannya kitab Allah, itu berarti yang sedang dia ajarkan gitu, bukan yang merujuk pada yang lain. Karena kalau dia mau memaksakan itu logikanya, maka dia harusnya menyampaikan referensinya. Ada tertulis di mana gitu kan? Kayak saya nih. Ya tadi lah saya lagi ya. Saya sedang memberitakan tentang Pancasila. Nah, satu ketika saya katakan ada tertulis, itu merujuk pada Pancasila yang saya bawakan. Misalnya kalau melihat orang pecah belah kan? Kenapa pecah belah? Bukankah ada tertulis bahwa Persatuan Indonesia itu berarti merujuk kepada yang saya pegang ini. Kalau saya memaksakan, kalau Anda memaksakan itu merujuk pada yang lain, saya sebutkan kenapa kenapa kalian begini?
bukankah tertulis bahwa eh, kita merdeka tanggal 12 Agustus 45 gitu kan? Kenapa kalian malah belum tanggal 17 kan udah merayakan kemerdekaan, baru tanggal 15 gitu kan? Nah, itu baru kita sebutkan sumbernya. Jadi ini guys, jadi ini Yesus itu tidak bicarakan kitab lain. Dia sedang bicarakan tentang Injil guys, itu poinnya. Jadi kita sedang tahu bahwa yang dibicarakan Yesus Injil dan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak ada turun-temurun, tidak ada kesaksian mereka mencatat kan? Nggak ada. Mereka mencatat atau mereka menghafal tidak ada guys. Cuma ditemukan. Jadi beda sekali dengan Quran gitu kan, metodologinya. Unto them it is written. Yang artinya sudah tertulis. It is written berarti sudah pernah ditulis. Nah, kata sudah pernah ditulis ini apakah menunjuk sepenuhnya kepada yang dibilang Kainama itu adalah kitabullah yang hilang? Ya jelas enggak. Mari kita lihat ya kalimat selanjutnya. Karena ini adalah kata kunci untuk kita memahami written atau kitabullah atau kitab ini dari kitab apa. Dikatakan ya di selanjutnya. Tadi disebut apa tadi? Ya, kitab Allah ya. Injil. Tadi ya ayatnya kan. Itu, jadi kitab Allah itu kitab Injil yang tadi itu loh, yang dibicarakan Yesus. Ini bukan kitab Yesaya atau kitab lain enggak guys ya. Kitab Allah itu kitab Injil. Makanya ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu kitab Allah. Jadi tadi tulisannya Injil kan? Kitab Allah Injil gitu kan? Bukan kitab yang lain guys, bukan. Itu dan berkata pada mereka ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang artinya my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Yang artinya yang sebelumnya rumahnya itu menjadi rumah doa tetapi menjadi sarang penyamun. Apakah ini ada ayat atau kitab sebelumnya yang menulis tentang ini? Ya jelas ada guys. Lalu di mana tempatnya? Ini dia. Dikatakan dalam Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah. Yesus tadi memberitakan apa? Injil kitab Allah kan? Bukan memberitakan tentang kitab Yesaya. Enggak, makanya Yesus harus paham. Enggak ada hubungannya Yesus dengan ini. Dia pegang kitab sendiri. Yang firman sendiri dari Tuhannya. Dia bawa firman sendiri dari Tuhannya. Enggak ada sangkut dengan ya Yesaya ini guys, gitu kan. Nah, ini ngomong tentang lain lagi guys ya. Yang lain lagi. Nah, ini ngomong tentang tentang zaman Yesaya gitu ya. Jadi coba kita baca ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku ya kan. Nah, jadi waktu itu sudah disebut rumah doa waktu itu ya. Sudah disebut rumah doa waktu itu. Akan kuberi kesukaan di rumah doaku ya. Udah disebut rumah doa waktu itu ya, yaitu di gunung itu guys. Mereka akan dibawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku kan berkenan. Jadi rumah doanya adalah rumah yang tempat dipersembahkan di atas mezbah gitu. Itu rumah doa ya, tempat mereka mempersembahkan korban-korban bakaran dan sembilan mereka gitu guys. Nah, jadi poinnya itu guys. Jadi rumah doa itu sudah disebut rumah doa gitu ya kan. Nah, cuman waktu itu belum untuk segala bangsa. Nah, baru nanti baru disebutkan bahwa itu rumahnya untuk segala bangsa. Ini rumah doa itu waktu itu pasti untuk khususnya untuk orang-orang saja. Coba ya kita baca ini ya. Mereka kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Udah jadi rumah doa waktu disebut. Cuman rumah doanya ini hanya untuk orang ini saja, belum untuk seluruh bangsa. Nah, buktinya apa? Karena dia berkenan. Ya, Allah tuh akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Ya kan? Nah, jadi rumah doa bagi orang Yahudi. Nah, waktu itu sudah disebut seperti itu. Nah, baru nanti
rumah untuk orang Yahudi ini baru akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi waktu itu sudah disebut sebagai rumah doa bagi orang Yahudi. Nah, baru nanti itu akan jadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu poinnya. Jadi sudah disebut rumah doa, cuma peruntukannya untuk Yahudi masa itu, untuk kemudian adalah segala bangsa. Itu poinnya ya. Jadi bukan kalimatnya bukan akan sebut rumah doa, enggak. Udah disebut rumah doa, tapi peruntukannya, ya. Berarti nanti kita nggak tahu kapan nanti kan nih, ya. Di rumah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa, itu loh. Nanti ya, kita nggak tahu kapan ini, ya. Tapi waktu itu sudah disebut sebagai rumah doa bagi orang Yahudi, guys. Itu logika berpikirnya yang benar pahami. Rumah doaku. Perhatikan di Yesaya 56 ayat 7. Di mana di situ ada rumah doaku. Nah, rumah doaku di sini katakan aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi jangan potong-potong ya. Yang akannya adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tapi yang sudah, karena Tuhan menyebut bahwa ya ku beri kesukaan di rumah doaku, berarti dia sudah menyebut itu sebagai rumah doa dia. Tapi berarti belum untuk seluruh bangsa, guys. Jadi itu sudah disebut, penyebutan rumah doa itu sudah, gitu kan? Cuma peruntukannya saja lagi. Misalnya gini, kayak rumah saya ini anggaplah rumah doa, cuma untuk saya sendiri. Tapi nanti ini akan jadi rumah doa untuk misalnya seluruh komplek ini gitu loh. Nah, paham ya? Tapi ini sudah disebut zaman saya itu rumah doa gitu. Cuma peruntukannya saya beda, guys. Itu harus dipahami ya, biar Anda tidak gagal paham gitu kan. Bangsa. Jadi ada tertulis bahwa di dalam Yesaya 56 ayat 7 itu rumahnya itu menjadi rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa, Luis, bukan rumah doa aja gitu kan. Yang artinya memang di pelataran itu dipergunakan untuk beribadah orang yang percaya kepada Allah Israel yang berasal dari bangsa lain. Makanya dikatakan bagaimana rumah Tuhan ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan yang dimaksud di dalam kitab Matius tadi itu adalah kitab ini. Dalam Yesaya 56 ayat 7 ada tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 7 di mana rumah kan? Kita sama Luis kan? Yesus tidak ada ngomong ada tulis di kitab Yesaya. Maka saya sampaikan kalau memang mau merujuk pada Yesaya, harusnya Yesus tuh ngomong lengkap. Kayak lu sampaikan ini kan, ada tulis di kitab Yesaya, harus begitu poinnya. Kalau makanya kenapa Yesus tidak sebut ya ada tulis di kitab Yesaya? Karena dia sedang ngomong di kitab dia, Injil yang dia beritakan. Maka Luis nggak paham logikanya. Kenapa Luis harus menyebut seperti itu? Ada tertulis di kitab Yesaya. Karena kalau merujuk pada kitab lain memang harus disebutkan kitabnya, gitu loh. Tapi untuk kitab yang dia pegang, dia beritakan itu nggak perlu sebut kitabnya. Kenapa? Karena dia sudah beritakan itu sebelumnya. Paham ya logikanya? Dia sedang memberitakan itu, gitu loh. Saya sedang memberitakan Pancasila. Ketika saya katakan ada tulis, ya berarti yang sedang saya beritakan, karena kan masih fresh itu, masih segar. Jadi saya tuh nggak perlu lagi ingatkan di bagaimana, kan lagi saya bicarakan Pancasila ini, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Misalnya saya beritakan Pancasila nih, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lalu kalau saya sampaikan ada tulis, nggak perlu saya sampaikan di sila ketiga Pancasila, kan lagi saya ngomongin, masa mereka udah lupa? Tapi kalau saya mau merujuk pada kitab-kitab yang lalu, misalnya tentang proklamasi, ya saya sebutkan di butir mana proklamasi itu, gitu loh. Pembukaannya kah, penutupan atau apanya kah? Kayak Luis ini kan harus disebutkan sama dia kan, di saya pasasian. Makanya ini pasti ya, asumsi bukan pasti, saya nggak mau pasti, tapi pakai logika aja ya. Ini asumsi saya ya, ini merujuk kepada kitab yang Injil yang sedang Yesus beritakan. Ya, makanya Luis harus paham ini. Jadi saya nggak sadar mengakui kalau memang harus sebutkan kitab Yesaya itu kalau merujuk ke situ. Nggak mungkin ada tulis lalu nggak sebutkan kitabnya kan. Paham ya logika berpikirnya. Nah, jadi Luis sih menambah sesuatu yang tidak ada di teksnya. Teksnya mengatakan hanya ada tertulis di kitab Allah gitu kan. Nah itu dia tulis, lalu ditambahkan dia dengan Yesaya pasal sekian. Padahal tidak ada sebut begitu.
Kecuali kalau disebut berarti itu memang itu menuju situ. Makanya kalau memang mau menuju situ di kitab yang tidak sedang diajarkan Yesus, maka disebutkan Yesayanya guys, pasal berapanya. Di situ pun jadi Anda ngerti ya logikanya sekarang. Aku menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Paham gak nama? Jadi kitabnya nggak hilang. Di situ Yesus tidak ngomong rumah doa bagi segala bangsa, nggak ada. Dia hanya mengatakan rumahku akan menjadi rumah doa. Ya, rumah doa. Bukan rumah doa bagi seluruh bangsa, enggak. Paham ya? Beda konteks ya. Di saya disebutkan adalah rumah doa bagi seluruh bangsa, akan jadi rumah doa bagi seluruh bangsa. Tapi Yesus cuma katakan rumah ini akan jadi rumah doa. Itu aja, nggak pakai seluruh bangsa, guys. Ini adalah dua hal yang berbeda konteksnya, guys. Ada dalam kitab perjanjian lama, dalam Yesaya. Jadi jangan bohong-bohong, jangan tipu-tipu, apalagi anak kecil lagi kamu tipu kayak nama. Ya, ada yang sesuatu yang nipu-nipu Luis, ya kan? Ada merujuk kepada sesuatu yang tidak Yesus sebutkan. Yesus tidak sebutkan bahwa itu Yesaya pasal sekian, ya sekian, tapi dia sebutkan. Itu berarti Anda kan sedang menipu-nipu, tipu-tipu gitu. Yesus beritakan apa? Injil kitab Allah. Jadi dia tuh hanya itu yang diberitakan itu. Dia tidak sedang memberitakan Yesaya tadi. Karena kalau dia mau masukkan poin Yesaya, dia sebutkan. Karena itu kitab yang terlalu. Contoh, kayak Quran misalnya menyampaikan bahwa di Injil gini. Nah, dia sebut di apanya gitu, di mana poinnya, dia itu di kitab Injil gitu. Disampaikan begini. Jadi harus disebut kalau ibaratnya kita misalnya saya misalnya ya tadi lah saya sampaikan, ini ulang beberapa kali saya ngerti lagi saya menjelaskannya gitu kan biar paham. Kalau saya sedang bicara tentang Pancasila, menyampaikan Pancasila, ya saya hanya ngomongnya yang tulis Pancasila. Kalau saya mau merujuk pada yang kitab lain yang sebelumnya, misal proklamasi, ya saya sebutkan ada tulis di proklamasi kemerdekaan, di pembukaan atau apa gitu. Minimal saya sebutkan ada tulis di proklamasi lah gitu. Karena saya merujuk pada sesuatu yang lain, biar orang paham. Kemarin juga saya nggak mungkin cuma ada tulis saja. Orang kan bingung, di mana tulis? Tapi kalau untuk yang kitab yang sedang saya bagikan ini, yang sedang saya ajarkan ini, perlu saya sebutkan di mananya. Kan sudah di situ memang. Itu yang sedang saya ajarkan, paham ya? Tapi untuk sesuatu yang lain itu harus saya sebutkan. Dan terbukti tulis dia terpaksa nyebutkannya kan? Karena memang kalau mau rujuk itu mau sebutkan gitu tadi, nggak mungkin tidak sebutkan guys, itu logikanya. Ini harus tahu harusnya logika ini gitu kan. Dan ada ayat yang lainnya. Dalam Yeremia 7 ayat 11 dikatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di mataku, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Dalam Yeremia 7 ayat 11 dikatakan bagaimana apakah sudah jadi sarang penyamun rumahku? Karena ini menubuatkan tentang kejadian yang dialami Yesus ketika dia melihat sendiri bagaimana rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa itu akhirnya menjadi sarang penyamun. Itulah kenapa di dalam kitab Mazmur dikatakan ada tertutup. Kita lihat, buktikan apakah itu nubuat atau tidak. Kita akan cek langsung konteks lengkapnya ya. Jadi untuk membuktikan itu nubuat atau tidak gitu. Kita akan cek guys. Masa kita baca konteks lengkap dari pasal Yeremia ya. Yeremia pasal 7. Coba. Apakah ini dibuat atau tidak gitu kan? Kita harus cek langsung guys, satu perikop lengkap. Nah, firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya ya. Jadi ada firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan ya. Bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu kita sujud menyembah. Adakah orang Kristen sujud? Coba. Yang sujud cuma orang Islam guys ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Nah, Allah Israel ini adalah Tuhan semesta alam ya. Paham ya? Bukan untuk Israel saja, maka digandeng ya.
firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ini Allah Israel ini adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya bagi Israel saja, gitu loh guys. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, ini adalah perintah Tuhan kepada orang ini, gitu kan, pada umatnya Yeremia. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Nah, jadi berarti kan ini kan ngomongin bahwa orang tuh diperintahkan begitu, tapi mereka malah percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Berarti sekarang sedang terjadi, gitu kan? Jadi Tuhan tuh memerintahkan begini, tapi faktanya mereka justru malah percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah, gitu kan? Nah, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, ya kan? Ini Allah pada waktu itu ya. Jadi maksudnya ini adalah berhala-berhala. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang nama atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat. Berarti kan ini sudah dan sedang terjadi, harusnya kan? Kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Nah, karena perbuatan ini sudah terjadi ya, sedang dilakukan oleh orang-orang ini, makanya Tuhan tuh menyampaikan, aku meminta begini, tapi kalian malah begitu, gitu kan? Mereka sudah terjadi nih. Ini bukan ngomong tentang nubuatan, guys. Nah, makanya Tuhan itu protes ya, mengatakan bahwa sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namanya diserukan ini, gitu loh. Ini bentuk protes Tuhan. Masa itu sudah terjadi. Jadi karena perbuatan keji mereka itu yang telah mereka lakukan, berarti menjadikan rumah itu sudah menjadi sarang penyamun, gitu guys. Bisa karena kan mereka tuh menganggap ini dari rumah sarang penyamun, gitu loh guys. Jadi ini bukan ngomong tentang nubuatan, tapi sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh sudah melihat semuanya, dia sendiri tuh melihat semuanya, guys. Kalau Tuhan melihat itu semuanya, melihat semuanya. Kalau orang-orang ini kan melihatnya di mata mereka ini seperti sarang penyamun atau menjadi sarang penyamun. Nah, berarti kan ini sudah terjadi. Jadi di sini terbukti bukan ngomong tentang nubuatan ya. Ini dia sedang ngarang gitu, guys. Akhirnya ngomong konteksnya bukan tentang nubuatan, tapi protes Tuhan. Jadi Tuhan tuh menyuruh sampaikan kepada Yeremia. Hai Yeremia, sampaikan perintahku ini dan sampaikan protesku. Aku nyuruh begini, tapi mereka malah percaya pada perkataan dusta. Di mataku gitu kan, di mata Tuhan itu yang menyampaikan kepada Yeremia bahwa dia melihat semuanya gitu, ya kan? Tapi mereka melihat justru di mata mereka ya beda dengan Tuhan. Mereka melihatnya di mata mereka itu adalah menjadi sarang penyamun, guys. Nah, berarti kan itu sudah terjadi gitu kan. Nah, makanya Tuhan ngasih ancaman lagi nih, ya. Tapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo, itu di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah lakukan kepadanya karena kejahatan umat Israel. Jadi dia mengancam karena orang ini sudah melakukan itu, gitu loh. Harus bertobat istilahnya kan. Jadi dia tuh sedang protes sesuatu yang sedang atau telah terjadi, bukan sesuatu yang nanti akan terjadi, gitu loh. Tapi yang sedang terjadi, maka dia bisa ancamkan. Kamu telah melakukan ini, jadi kalau nggak sudah bertobat, nanti kamu akan dibuat seperti yang pernah terjadi kepada umat sebelumnya.
Nah, maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, berarti telah melakukan segala perbuatan seperti yang dilakukan oleh umat terdahulu. Berarti mereka telah melakukan itu. Gitu loh guys. Menjadikan itu sarang penyamun. Jadi ini bukan ngomong tentang nubuatan, tapi tentang kejadian saat itu di mana Tuhan itu marah ya, dan mengancam, apa kalian mau aku perbuat seperti yang umat sebelumnya gitu kan. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikian firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku bicara kepadamu terus menerus. Jadi orang ini guys degil, dari sampaikan terus menerus, bicara terus menerus Tuhan, tapi tidak dengar juga. Dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru padamu. Nah, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan padamu dan kepada nenek moyangmu, itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Ya. Ini karena perbuatan mereka itu yang telah mereka lakukan itu, Tuhan akan membuat rumah itu memperlakukannya seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada Silo, guys. Nah, jadi aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Jadi Tuhan akan melemparkan mereka, guys, karena perbuatan mereka yang telah mereka lakukan itu, gitu loh. Bukan perbuatan yang belum mereka lakukan. Karena Tuhan tuh nggak bisa menghukum sesuatu yang belum dilakukan kan. Nah karena telah dilakukan tuh cuma bisa hukum. Jadi ini ngomong bukan tentang nubuatan. Jadi lu gagal paham sih guys. Kalau dia baca konteks lengkapnya, ini bukan ngomong tentang nubuatan, tapi protes Tuhan, marahnya Tuhan, dan ancaman Tuhan kepada mereka ini yang telah melakukan sama seperti yang umat dahulu lakukan. Paham ya? Jadi ini tidak ada ngomong tentang nubuatan sama sekali. Makanya baca konteks lengkapnya biar anda paham, Luis. Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Dalam Yeremia 7 ayat 11 dikatakan bagaimana apakah sudah jadi sarang penyamun rumahku. Karena ini menubuatkan tentang kejadian yang dialami Yesus ketika dia melihat sendiri bagaimana rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa itu akhirnya menjadi sarang penyamun. Itulah kenapa di dalam kitab kejadian itu sudah berlangsung. Tuhan melihat semuanya. Ingat ya, Tuhan melihat semuanya apa yang dikerjakan oleh umat itu. Begini nggak ada hubungan sama Yesus, nggak ada guys, nggak ada tentang nubuatan yang tertunda. Itu sudah terjadi, ya. Di waktu itu benar terjadi bahwa umat itu telah melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya itu, bahwa mereka di mata mereka itu sudah menjadi sarang penyamun, ya kan, tempat itu. Tuhan melihat semuanya apa mereka lakukan. Maka Tuhan tuh mengancam akan menghukum mereka seperti yang menghukum dari Silo tadi yang salah saya, dari orang-orang Silo gitu guys. Nah itu sama sekali tidak ngomong tentang nubuatan, nggak ada hubungan sama Yesus sama sekali ya. Maksudnya dikatakan ada tertulis di mana rumahku menjadi sarang penyamun pada akhirnya. Padahal rumah itu adalah rumah doa. Jadi bukan ada tulis rumahku akan jadi sarang penyamun, udah jadi sarang penyamun. Di mata orang-orang itu sudah jadi sarang penyamun, jadi bukan lagi akan. Paham ya? Sesuatu yang sudah terjadi, bukan tentang nubuatan yang akan datang. Pada saat itu, oleh kaum itu rumah Allah itu sudah jadi seperti sarang penyamun. Makanya Allah mengancam mereka dengan akan melakukan seperti yang dilakukannya kepada Silo guys. Silo saya nggak tahu nih apakah kaum Silo ya mungkin ya, kayak gitu guys. Jadi itulah bukan akan jadi sarang penyamun, sudah di mata mereka sudah jadi sarang penyamun. Makanya Tuhan marah. Jadi itu bukan ngomong tentang nubuatan ya. Jadi jangan cocokmologi, jangan mengatakan bahwa di situ kita bulog. Jadi sebenarnya melakukan cocokmologi Luis gitu. Kalau kita cocokmologi ya, dia salahkan kita. Tapi kalau dia bebas cocokmologi, itu kan cocokmologi namanya. Dia mencocokkan antara yang itu dengan yang tadi, ya kan? Bahwa ada di situ di Yesaya tuh di Yesaya teman ya, itu rumah doa. Kan dia sedang melakukan cocokmologi itu. Tapi nggak nyambung. Kenapa? Kok bahas tentang Matius tadi kok larinya ke situ? Paham ya? Kok lari ke situ? Pas Yesus katakan ya tentang yang dia beritakan itu yaitu Injil Allah. Ya Injil Allah saja. Kalau dia merujuk kepada kitab lainnya Yesaya, dia terus sebutkan. Ya ada tulis di kitab Yesaya yang harus sebutkan. Makanya tadi lu nggak sadar disebutkan. Karena kalau orang nggak bakal tahu kan. Nah itu poinnya guys. Jadi kalau kita nyebut ada tulis
ya kita sumberkan, kita sebutkan di mana tertulisnya gitu. Nggak bisa kita ngomongkan tuh, nggak bisa. Misal gini, saya tadi katakan kan, kalian kok berpecah belah ini, ada tertulis, lalu saya nggak sampaikan sumbernya, nggak bisa gitu. Tapi kalau maksud saya adalah yang saya sedang sampaikan ini, nggak perlu lagi saya sebutkan sumbernya. Ada tertulis, ya ini yang saya sampaikan tadi. Masih ingat, masih segar ingatan mereka nggak perlu lagi cari yang mana-mana gitu kan. Ya ini yang dipegang saya ini gitu, yang saya ajarkan. Tapi kalau saya menuju pada yang lain sebelumnya, apalagi bukan 1-2 kitab, itu sebutkan sumbernya guys. Itu poinnya. Artinya Yesus tidak sedang menyebutkan kitab sebelumnya, tapi kitab yang sedang dia ajarkan, yaitu kitab Allah, yaitu Injil. Kemudian, oh ini kitabnya Allah, ini kitab yang menunjuk pada kitabnya agama Islam. Nggak gitu prosesnya bos. Yang mana di sini kitab itu, kitabullah dalam bahasa Arabnya dikatakan di sini yang tertulis. Bagaimana itu sudah tertulis dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya dan Yeremia. Jadi jangan ngasal pakai nama, tolong kalau ada tertulis ya, sudah pun nggak masalah ya. Jadi sebenarnya bukan tertulis juga ya. Masa tuh tertulis ini kan dalam konteks ya apa yang diberitakan. Ya ingat ya, tertulisnya adalah sesuatu yang sudah digariskan ya. Jadi karena gini ya, bukan berarti Yesus itu lagi merujuk kepada tulisan masa lampau, enggak. Tapi maksud tulisan adalah ditetapkan, paham ya? Ditetapkan. Tertulis itu sama dengan ditetapkan. Alias itu sudah begitu hukumnya gitu, ya kan? Paham ya? Yang disampaikannya itu adalah dia merujuk kepada kata tertulis. Bukan berarti benar-benar tertulis guys, bukan. Kitab sebelumnya bukan ya. Tapi sudah tertulis itu maksudnya ya begitu hukumnya itu sudah ibaratnya sudah disahkan itu, udah tertera. Ini baik disampaikan, yang penting sudah ada hukum itu masuk mana tertulis gitu kan. Jadi tentu yang dia sebut itu adalah yang diberitakan di saat itu. Ya ini intinya saya ulang terus nih guys, tapi ada spam poinnya ya. Kalau Anda mau menyebut kepada kitab sebelumnya, nggak bisa Anda hanya katakan ada tertulis, tapi sebutkan sumbernya apa, biar orang nggak bingung gitu. Makanya ditulis kan mau nggak mau terpaksa disebutkan sumbernya. Nah, kenapa Yesus nggak sebutkan sumbernya? Karena memang dari kitab yang dipegang sekarang, yang diberitakan dia sekarang itu Injil, kitab Allah guys, bukan dari kitab sebelumnya. Maka dia nggak perlu lagi sebutkan referensi di kitab mana yang dia sampaikan gitu loh. Jarwoyo yang jujur, tapi saya feeling sih memang dia nggak ngerti ya. Biasanya kalau orang nggak ngerti apa-apa itu ngomong lancar gitu ya. Begitu pengetahuannya nambah dan mulai mengerti, dia akan malu. Bahkan dengar videonya sendiri yang model begitu ya malu. Makanya nggak semua apa yang kamu dengar itu. Iya, yang malu itu Luis ya kan. Terbukti dari ngaku-ngakunya itu nubuatan. Pak, kalau kita cek perikop lengkapnya, itu bukan ngomong tentang nubuatan, tapi sesuatu yang telah terjadi. Yang mana kaum itu melakukan hal sama dengan kaum sebelumnya. Mereka menganggap di mata mereka itu adalah sarang penyamun. Makanya Allah itu murka, Tuhan itu murka, dan hendak menghukum mereka seperti hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Silo gitu loh guys. Itu nggak ada hubungan tentang masa depan, nggak ada nubuatan tentang masa depan, nggak ada. Jadi Allah melihat semua yang mereka kerjakan itu, bahwa meskipun di mata mereka itu adalah seperti sarang penyamun, kan Allah tidak bisa melihat dari sisi pandang mereka, dari mata mereka. Gini loh, lu harus melihat wanita itu seperti seperti pelacur misalnya, atau misalnya gini, kan itu kan melihat seperti itu kan dalam hati ya, kita nggak tahu isi hati orang. Misalnya gini, saya melihat saya melihat orang wanita itu seperti pelacur. Nah, itu kan saya lihat dari sudut pandang saya kan nggak ada yang tahu, tapi Tuhan melihat semuanya. Jadi apa yang kita lihat itu Tuhan lihat, itu maksudnya guys. Jadi Tuhan tuh melihat apa yang dilihat oleh orang itu, bahwa orang itu di mata mereka itu seperti sarang penyamun. Itu Tuhan lihat. Jadi apa yang mereka lihat Tuhan lihat, itu maksudnya guys. Tuhan lihat semuanya, apa yang mereka lihat itu, yang mereka anggap itu sebagai sarang penyamun. Karena orang nggak ada yang tahu isi hati manusia kan. Tuhan tahu, Tuhan lihat semuanya guys. Itu poin di situ. Itu kamu bisa artikan seenak udelmu. Jadi ketika ketemu dalam Perjanjian Lama juga kata Mahmadim, bukan berarti itu Muhammad, Nabi Anda. Karena Mahmadim itu ternyata artinya lain bos.
mudah-mudahan. Nah, soal Mama tadi udah saya bahas di video sebelumnya bahwa nama jangan diganti-ganti. Ingat ya, ada nama ya yang nggak bisa diartikan. Kalau diartikan jadi kacau nanti. Contoh, ini contoh kayak Steve Jobs. Steve Jobs adalah nama, jangan ada ganti-ganti. Nah, tapi juga ada Steve Jobs yang bukan nama. Ada tahu nggak? Ada pendiri Apple namanya Steve Jobs. Tapi kalau kita artikan, artinya apa? Steve Jobs artinya adalah pekerjaan-pekerjaan Steve. Makanya lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya Steve Jobs is Apple founder. Is Apple founder. Berarti artinya Steve Jobs adalah pendiri Apple, penemu Apple, pendiri Apple gitu kan? Itu nggak bisa Anda terjemahkan. Karena kalau Anda terjemahkan jadi bunyi begini ya. Pekerjaan-pekerjaan Jobs, pekerjaan Steve adalah pendiri Apple. Coba, nyambung nggak? Kok pekerjaan Job mendirikan Apple? Nah, beda dengan ini. Kalau Anda ini harus Anda artikan. Misalnya Steve Jobs are cleaning, cleaning, sweeping, apalagi cleaning, sweeping, dusting gitu kan. Nah, itu harus Anda artikan. Itu berarti bukan nama. Artinya pekerjaan-pekerjaan Steve adalah membersihkan, menyapu, mengelap debu gitu kan. Tidak bisa Anda jadikan itu nama. Steve Jobs adalah membersihkan, menyapu. Kan nggak masuk akal. Steve Jobs itu kan nama orang, makanya nggak cocok guys. Artinya di situ poinnya bukan nama orang harusnya, tapi diterjemahkan. Nah, sama kayak nama kayak Muhammadin. Ya, kalau ketika dia nama, jangan Anda coba terjemahkan karena memang itu bisa diterjemahkan. Jadi ada yang jadi Anda bisa bedakan ya, mana yang nama, mana yang bukan nama. Makanya di situ. Kalau mereka kan tidak, semuanya mereka terjemahkan. Nama pun mereka terjemahkan. Di situ kacaunya guys. Dari informasi ini, apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat buat kita semuanya. Jangan mudah ditipu, mari belajar baik-baik Alkitab dan percayalah bahwa Injil yang kamu pegang saat ini itulah Injil yang asli. Nggak ada Injil yang asli, nggak ada Quran yang asli, nggak ada Taurat Zabur yang asli. Ya, maksudnya asli gimana? Asli dalam segi tekstual nggak ada. Tapi yang ada adalah asli secara materi. Ya, ingat. Kata-kata saya ingat ya, gak ada satupun kitab dunia ini yang masih asli secara tekstual. Yang ada adalah asli secara materi. Ya, contoh, misalnya kayak bela diri, ya, karate, Wing Chun, itu teks aslinya nggak ada lagi, ya kan? Karena yang ada materinya, makanya ketika seorang ahli master karate atau Wing Chun, itu yang diajarkan pada muridnya adalah berupa gerakan, ya kan? Praktek langsung guys. Ya apa gerakan itu kan? Mereka tidak menyalahkan buku. Nih kitab Wing Chun, pelajari enggak ya. Tapi mereka langsung praktek, gitu. Kenapa? Karena itu adalah materi, yang penting materi, ya materi bukan teks. Makanya Anda lihat ya. Kenapa kayak buku-buku pelajaran sekolah itu adalah teks yang itu direvisi terus ya. Dalam artian apa ya? Yang karena yang penting yang dikejar materinya ya, bukan teksnya. Kayak teks Pancasila, coba. Teks Pancasila. Yang ada sekarang kan teks Pancasila tuh nggak ada lagi yang asli. Saya nggak tahu apa masih ada yang asli atau tidak. Tapi sana pun ada yang asli nggak masalah. Kenapa? Karena yang penting teksnya ini materinya sesuai. Dia yang jaga tugas materi, ya, bukan dari teksnya. Paham ya bagian ini? Ya. Nah, untuk jaga materi, ya apa yang diperlukan? Hafalan. Seorang master karateka tuh hafal gerakan. Jadi dia tidak perlu mencatat. Jadi kalaupun dia mau mencatat dari hafalannya bisa. Tapi kalau dia punya catatan, tapi nggak hafal, sekali catatannya hilang, rusak, terbakar, apa yang mau diajarkan? Makanya seorang yang master
itu tidak akan pernah bergantung pada kesehatan, tidak pernah. Dia akan bergantung pada ingatan, hafalan. Coba, ahli karateka, Wing Chun. Kalau dia mengandalkan teks, bertarung, coba bertarung sama orang yang tidak hafal gerakan. Seorang karateka atau Wing Chun. Yang dia tuh nggak hafal, sehingga dia harus baca buku teks. Coba ada bertarung, kacau nih guys. Kemarin ini gimana caranya? Nggak hafal dia. Tapi orang udah hafal, dia bakal langsung gitu kan. Atau pilot kalau tidak hafal instrumen, kacau guys. Jadi tiap dia mau melakukan sesuatu, tengok dulu, baca buku dulu. Oh gini. Kacau, nggak apa guys. Nah, itu makanya gunanya menjaga keaslian materi, ya, bukan tekstual. Karena tekstual itu bisa terjadi. Makanya temukan kayak prasasti yang mulai hilang tulisannya, yang mulai sobek-sobek. Dan ingat ya, tulisan itu teks itu bisa diubah, ya. Hafalan nggak bisa diubah. Yang bisa berubah hafalan cuma saya saja. Misal saya menghafal Al-Quran utuh, atau banyak orang Muslim menghafal Al-Quran utuh, itu ada yang bisa mengubahnya, nggak bisa ada ubah itu. Karena bisa nggak? Bagaimana cara Anda masuk ke dalam kepala orang, mengubah hafalan itu? Nggak bisa, ya. Nggak ada orang bisa masuk dalam kepala orang lain, nggak ada bisa. Tapi teks itu, Anda punya teks, anggap Anda nyimpannya di buku, di kertas, di flash disk, di laptop, segala macam. Itu kan tidak Anda bawa kemana-mana, ya kan? Tidak Anda bawa kemana-mana. Orang bisa masuk situ. Orang bisa masuk ke laptop, bisa masuk ke flash disk Anda, bisa masuk ke buku-buku Anda. Ya, dia tinggal ubah saja. Misalnya kayak ketuhanan yang Maha Esa. Tinggal ganti dia menjadi ketuhanan yang tidak Maha Esa. Tinggal tambah kata tidak, udah berubah aja kan maknanya. Gampang sekali, gak perlu mengubah seluruh teks. Rentan guys, teks itu rentan diubah. Media selain hafalan itu rentan diubah, ya kan? Makanya kita katakan sebenarnya ya, kalau kita nengok sejarah nih ya, kita jujur, gak ada teks Quran asli, gak ada teks Taurat, Zabur, Injil asli. Kalau kita merujuk aslinya ketika ditulis pada zaman nabi-nabi itu. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah ya, firman Tuhan kepada sahabatnya, lalu sahabat mencatat. Itu tidak akan Anda temukan, ya kan? Karena sejarahnya itu semua dilenyapkan untuk persatuan. Kenapa? Karena mereka semua pada hafal dan sudah menyatukan semuanya. Ibarat gini, saya kasih contoh lagi kita ya, ulang-ulang nih guys ya. Saya menyampaikan petutua pada anak-anak saya, ada 10 orang misalnya. Nah, si anak saya yang pertama mencatat begitu, kedua, ketiga mencatat begitu, sama dengan yang saya ucapkan, sama persis. Tiap anak itu sama persis mencatat, karena mereka tidak menambahkan apa-apa, tidak menambah dan tidak mengulangi kalimat saya. Persis saya yang ucapkan itu mereka catat. Mereka semua mencatat yang sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, lalu mereka sepakat, yaudah deh kita gabungnya punya kita yuk, ya kan? Nah nanti gini, kalau kita begini caranya sebar gini, nanti akan gampang, susah jaganya. Ada 10 kitab yang kita jaga gitu, ada 10 buku kita jaga. Kalau misalnya kamu yang diubah gimana? Apalagi nggak hafal kan? Nah, besok ditengok kan kitabku beda nih, kitabku beda, kacau kan? Maka disatukan, sehingga lebih gampang dijaga. Jaga satu kan lebih gampang daripada jaga 10 gitu kan. Jaga satu dan dihafal pula lagi kalau Quran. Gimana coba Anda mengubah? Udah jaganya gampang, satu teks saja, lalu dihafal pula oleh 10 orang tadi, gimana coba mengubahnya? Tapi kalau makanya itulah kenapa Quran itu dilakukan seperti itu, disatukan gitu agar jaga lebih gampang. Nah nanti kan tinggal disalin, di copy dan dicek lagi dengan hafalan. Jadi tiap di copy, misal gini, Anda bayangkan ada seorang master karateka atau Wing Chun, ya. Dia hafal gerakan itu luar kepala dan diajarkan hafalan itu pada muridnya. Nah, seandainya mereka membuat teks ya, gampang dari hafalan mereka. Misalnya gurunya kan mau bikin buku panduan karate, teksnya gitu kan, dia kan bisa menuliskan dengan gampang, kan dia hafal. Pertama begini, lalu begini, misalkan, gampang dia. Kalau mau di copy, selain dari teks yang sudah ada, dicek lagi dengan gerakannya. Bentar. Kamu copy ini ya, coba cek lagi yuk. Atau ini ada yang ubah nih buku ini, kita nggak tahu, ada nomornya nakal, tiba-tiba diubahnya gerakannya gitu kan.
Nah, kita cek lagi. Kamu salin itu, sampai saya cek yang kamu salin itu betul apa tidak. Diceknya lagi ya, oh ya sama kok sih, ya betul-betul. Kan enak guys. Itu enaknya menghafal itu. Ada double check namanya, double check. Jadi kalau Anda menyalin sesuatu, kalau Anda tidak hafal, nggak ada double check di situ, nggak ada. Karena yang terjadi pada yang Anda salin itu belum tentu seperti itu, belum tentu nggak diubah-ubah atau gimana, kan ada banyak peluang itu. Makanya perlu dicek dengan hafalan juga. Dan ingat, hafal itu nggak bisa diubah-ubah kecuali oleh Anda sendiri. Kalau teks tadi, Anda tinggal modal pena, Anda bisa ubah kata-katanya. Atau butuh kertas baru, yang mirip gitu kan. Intinya adalah, bahkan kalau orang yang hafal, nggak masih mirip pun bisa ubah. Karena nggak bakal ketahuan. Ada yang hafal kan, letak susunannya. Contoh tadi, kayak Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya tinggal ubah aja Ketuhanan Yang Tidak Maha Esa. Kan orang ini nggak hafal. Dia bisa bedakan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Ketuhanan Yang Tidak Maha Esa. Karena mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau hafal langsung ketahuan. Ini kok ada kata tidak nih, aku tidak ada kata tidak gitu, gampang ketahuan. Misalnya teks Pancasila yang sudah diubah itu disalin, orang ngapal akan salin aja kan, oh begini disalinnya, akhirnya kopiannya begitu semuanya, kacau, salah. Tapi ketika ada yang hafal, dia akan cek lagi, kamu salin ini kok ada kata tidaknya nih, enggak, ini nggak benar nih, cek lagi yang lain, hafalan lain, iya, saya juga hafal, saya nggak ada itu kata tidak. Akhirnya semua akan bisa menjelaskan bahwa itu berarti ini kitab ini Pancasila ini nggak diubah oleh orang, karena hafalan kita semuanya itu kan, enggak gitu guys. Mereka akan gampang dengan yakin sekali karena mereka hafal guys. Nggak ada, jadi ada nggak orang kayak gini mengatakan ini, kamu yakin nggak hafalan kamu tuh ada nggak ada yang ubah? Lah siapa yang ubah? Emang orang bisa masuk ke kepala saya? Tapi ketika ditanya, katakan mungkin kamu kitab teks kamu diubah, kita nggak bisa yakin 100%. Kenapa? Karena kita tidak bersama teks kita itu 24 jam. Kita sadar betul, orang juga akan sadar bahwa teksnya itu tentu kadang-kadang tertinggal. Nah, mungkin dong dikepit itu teksnya gitu kan kadang-kadang tertinggal. Nah, kita nggak tahu apa terjadi ketika tertinggal itu. Entah diubah orang atau gimana kan. Tapi kalau isi kepala nggak bisa orang ubah guys. Gitu. Cuma Anda yang bisa mengubahnya gitu kan. Oke, jadi itu saja mau saya sampaikan ya. Jadi terbukti sini Louis yang sedang ini yang coba nipu kita semua. Jadi dia tuduh sakit nama nipu anak kecil tadi, padahal anak kecil itu lebih cerdas daripada dia. Karena saya katakan di video sebelumnya bahwa orang cerdas itu ya, modal orang cerdas itu ya, cirinya juga adalah daya ingatnya tinggi, bagus daya ingatnya. Ya, karena orang itu belajar itu ya butuh daya ingat untuk mengingat apa yang terjadinya. Sehingga ketika dia masuk ke chapter baru, ya, dia tinggal teruskan dari yang sebelumnya, karena dia hafal. Contoh kayak orang belajar berdiri, ya kan? Dia sudah hafal kuda-kuda, pukulan dasar, tangisan dasar. Ketika nih belajar lantunan, dia sudah bisa nyambung. Misalnya belajar lantunan kan menyambung antara tangisan dan pukulan. Dia hafal tangisan begini misalnya kan, pukulan begini. Jadi dia sambung. Cuma orang nggak hafal. Kemarin tangisan gimana ya? Oh gini. Pukulan gimana ya? Kacau. Lambat belajarnya. Tapi ketika orang udah hafal, dia gampang. Paling berikutnya adalah gabungkan ya, pukulan, tangisan, bantingan. Oh, pukulan, tangisan, bantingan. Oke, tutup langsung. Tapi orang hafal kan, kemarin pukulan gimana ya? Lambat belajarnya guys. Gimana mau cerdas? Orang yang hafal udah langsung, udah masuk chapter berikutnya, sebentar dia masih ngulang. Sama kayak orang masuk SD, SMP, SMA. Orang yang masuk SMP itu udah hafal pelajaran SD, hitung-hitung 4 kali 4 tambah 4 berapa. Kalau nggak hafal ya kacau. Mau SMP nanti ketika kali-kali bingung dia. Apa aja nggak hafal, kita pertama-tama aja nggak hafal gitu kan. Jadi guys ya, hafalan itu penting sekali dan itu hanya ada di Islam. Mereka tidak ada hafalan. Mereka hanya bergantung pada teks dan teksnya itu pun tidak turun-temurun diwariskan, tapi adalah ditemukan guys. Nah, ditemukan itu jelas metodologi yang ada kelemahan karena nggak ada turun-temurun, nggak ada serah terima dan tidak ada hafalan guys. Serah terima hafalan, serah terima dokumen nggak ada. Yang ada hanya ditemukan. Oke, jadi mungkin itu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.